مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر العبادة، مرحبا يا شهر رمضان، مرحبا شهر السعادة. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. Bersegeralah engkau sekalian kepada ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Jadi untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu harus segera. Saya mau nanya ke bapak-bapak, pengajian ini hukumnya apa ngaji? Hukumnya apa? Wajib. Ketika kewajiban ini kita segera laksanakan, bagus atau tidak? Bagus. Jadi ini bagus. Saya nggak tahu kok tiba-tiba ada apa, ada pergerakan gitu ya. Ternyata saya lirik dari siapa luar biasa. Insya Allah ini jadi habit, jadi kebiasaan kita bersegera. Apalagi kalau ngajinya melaksanakan kewajiban berupa taklim ini terjadi di bulan Ramadan, betul tidak? Jadi pahalanya itu pahala wajib pengajian di bulan Ramadan dikajinya. Kita sedang berpuasa juga ini, Masya Allah, luar biasa. Jadi insya Allah beroleh pahala. Linknya kita temukan lagi di dalam hadis Rasulullah SAW. Kata Nabi, ini saya sering sampaikan hadis ini, mudah-mudahan jadi ingat terus kita semua. Man salaka thariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh satu jalan yang di dalamnya dicari ilmu pengetahuan, ilmu Allah, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Itu tadi match dengan ayat yang tadi, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Bersegeralah engkau menuju ampunan Allah dan kepada surga Allah. Disuruh bersegera kita. Kemudian dalam hal itu dikatakan bahwa menuntut ilmu, thalabul ilmi, ini adalah perkara yang menjadi penyebab Allah mudahkan kita masuk surga. Kira-kira pas enggak? Alhamdulillah. Dan luar biasa, ini Masya Allah pagi ini cukup banyak peserta pengajian. Mudah-mudahan ini dorongan dari keimanan kita, dorongan dari hirup kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di bulan Ramadan ini kita selalu baca doa apa? Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, kami mohon kepada Engkau apa? Keridhoan-Mu wal jannah dan surga. Wa na'udzubika min sakhatika wal nar. Baik. Malam ini pagi ini ya. Malam tadi saya di Pamulan di Masjid Ibnu Sabil. Pagi ini kita akan membahas sebuah amalan yang juga luar biasa. Bulan Ramadan ini bulan yang mulia. Kita sudah sampaikan di bulan Ramadan ini kemuliaannya antara lain salah satunya ditandai di bulan Ramadan ada satu malam yang luar biasa. Malam apa? Malam Qadar. Laila itu malam, jadi malam Qadar atau Lailatul Qadar dalam bahasa Arabnya. Lailatul Qadar itu artinya malam Qadar, malam penentuan. Penentuan apa? Penentuan segala ketentuan yang akan terjadi pada umat manusia, pada kita ditentukan oleh Allah SWT pada malam Qadar. Termasuk juga malam diturunkannya Al-Quran. Dan malam Qadar ini karena malam turunannya Al-Quran, malam segenap penentuan, maka kemuliaannya diberitahukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, yang itu sifatnya pasti Al-Quran itu, yaitu khairun min alfi syahrin. Malam Qadar itu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan.
1 bulan berapa hari? 29 atau 30 kalau bulan Hijriah ya. Kali 1000 berapa hari? Berapa hari? 30 hari dari 8 kali 1000 jadi 30.000 hari ya, 30.000 hari. Iya kan? Banyak banget tuh 30.000 hari, 30.000. Nah, dibagi 350 hari. Kurang lebih 80 tahun, 83 tahunan. Jadi malam Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 83 tahun. Maksudnya apa? Kalau kita beribadah di malam Qadar, itu kita sedang beribadah sebanyak 83 tahun lebih gitu. Sebanding atau lebih dari 83 tahun kita ibadah terus gitu. Kalau kita sholat 2 rakaat di malam Qadar, di Lailatul Qadar, itu artinya kita sedang melaksanakan ibadah sebanding 2 rakaat dalam 1000 bulan atau 83 tahun. Luar biasa kan? Pahala semua itu. Pahala semua. Makanya kita semua kaum muslimin terutama yang tahu keutamaan itu selalu mencari menunggu dan mencari ingin bertepatan dengan malam Lailatul Qadar atau malam Qadar. Nah, dari mana? Dari kapan mulai malam Qadar itu? Dari maghrib. Mulai terjadinya malam Lailatul Qadar itu dari maghrib sampai subuh. Hatta matla'il fajr, sampai terbit subuh, terbit fajar subuh. Nah, jadi dari maghrib itu sudah kehitung tuh. Nah, maka dari maghrib ketika kita dianjurkan untuk ketika buka puasa aja berdoa. Siapa tadi yang berdoa pada saat buka puasa tadi? Maghrib. Ada? Atau doanya jadi lupa karena ada kolok gitu? Doanya selalu lah. Doanya apa? Maksudnya bukan hanya doa buka puasa ya. Kalau doa buka puasa anak TPA udah hafal gitu ya. Allahumma lakasih untuk yang boleh, atau yang untuk makmum itu juga boleh. Itu doa buka puasa. Tapi tambah lagi dengan doa-doa yang lain gitu. Doa yang lain, doa minta kaya boleh gitu. Ya Allah, habis minum ya, habis minum Bismillah ya, minum. Terus baca doa itu, Allahumma lakasih untuk atau dahabatul makmum. Setelah itu tambahin doanya, ya Allah berilah saya kekayaan. Boleh gak doa gitu? Boleh. Bila kesehatan, kekayaan, luasan rezeki, keberkahan rezeki, biar lulus sekolah, bila keluasan cemerlangnya akal, biar mudah mencerna pelajaran. Doa apa saja, insya Allah ya. Selain dapat pahala karena berdoa, insya Allah doa juga kan diijabah. Orang yang berpuasa ya, apalagi di bulan Ramadan. Nah, jadi ketika malam Qadar atau Lailatul Qadar dimulainya dari maghrib itu banyak udah mulai berdoa kita terus. Itu sedang beribadah di malam Qadar itu. Terus sholat maghrib sama tercatat sebagai ibadah di malam Qadar, Lailatul Qadar. Baca Quran tambah, kemudian Isya, sholat Isya itu juga masuk dalam ibadah malam Qadar. Kemudian taraweh lagi itu juga masuk, masya Allah. Apalagi kemudian ditambah sampai qiyamul lailnya, qiyamul lail tahajudnya, iktikafnya gitu. Sampai subuh, luar biasa itu ibadahnya. Pahalanya itu berkarung-karung kalau mau dikarungin nantinya. Berkarung-karung, bertonton. Nah, baik. Jadi tidak ada tuh yang menyaksikan ya, kemuliaan malam Qadar, ya, fadilah malam Lailatul Qadar, ya, tidak ada yang menyaksikan. Tapi saudara sekalian, ada satu malam yang lain yang ternyata lebih baik dari malam Qadar, lebih bagus dari malam Lailatul Qadar. Nah, dari mana nih Ustaz? Jangan-jangan Ustaz ngarang-ngarang doang? Enggak gitu ya. Ada hadisnya. Ini hadisnya bunyinya begini.
Ini tadi Ustaz Jidan ngasih saya hadis ini. Nah, ini hadisnya dari Ibnu Umar, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda. Ini yang menyampaikan sabda. Jadi Nabi ngomong kepada Ibnu Umar, kemudian Ibnu Umar menyampaikannya kepada kita. Gitu. Apa kata Nabi? Ala unabbiukum, kata Nabi. Maukah engkau aku sampaikan, aku beritahukan bilailatin, dengan satu malam afdhala min lailatul qadri, yang lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Maukah engkau aku berikan info dengan atau bahwasanya ada satu malam yang lebih baik daripada Lailatul Qadar? Para sahabat pasti menjawab mau. Ya kan? Kenapa? Karena para sahabat itu adalah orang yang sangat gemar beribadah. Ketika ada keutamaan di situ langsung diambil, langsung dicari, langsung didapatkan. Maka ketika Nabi mengatakan ada satu malam yang lebih baik dari malam Qadar, maka para sahabat, apa itu ya Rasul? Kata Nabi, harisun, malam yang lebih baik daripada malam Qadar itu adalah harisun, seorang penjaga, harosa fi ardi khaufin, yang dia berjaga di tanah yang menakutkan, tanah kritis, di perbatasan yang genting, gitu bahasa kitanya. Penjaga nih, penjaga tentara-tentara kaum muslimin yang berjaga-jaga di perbatasan negeri Islam dengan negeri kafir, gitu, untuk menjaga keutuhan negeri Islam dan untuk menjaga kaum muslimin keselamatannya. Jadi harasa fi ardi khaufin, berjaga-jaga di bumi, di tanah yang genting, yang kritis, la'allahu alla yarji'a ila ahlihi, dan dia berharap tidak kembali lagi kepada keluarganya. Malam itu dia berjaga di situ di perbatasan dan dia berharap nggak bakal balik lagi ke rumah, artinya mati gitu. Nah, malam itu lebih baik daripada malam Qadar bagi dia, gitu kan? Bagi dia, bagi seorang yang sedang berjaga-jaga di perbatasan itu lebih baik daripada malam Qadar. Artinya apa? Artinya pahala orang yang menjaga-jaga perbatasan kaum muslimin, ya, itu luar biasa dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita implementasikan kepada diri kita nih. Boleh jadi ya kita tafsirkan hadis ini, yang dimaksud berjaga-jaga ini kan fungsi tentara kaum muslimin menjaga ini, menjaga negeri dari penjajah kan, kemudian menjaga keselamatan kaum muslimin, kemudian menjaga hukum-hukum Islam, ya kan, biar tidak hilang, biar tetap ada. Termasuk kita, insya Allah Bapak dan Ibu sekalian, kita ngaji, kita belajar, kita berbuka kitab, kita buka Quran, kita ngaji fikihnya, ngaji tafsirnya, ngaji hadisnya, ini insya Allah masuk dalam kategori menjaga ilmu-ilmu Allah, menjaga hukum-hukum Islam. Bayangkan kalau tidak ada yang ngaji. Bayangkan kalau umpamanya kaum muslimin mulai sekarang ini nggak ada yang ngaji lagi, nggak ada yang mau belajar, nggak ada yang mau buka kitab, nggak ada yang baca hadis, fikih atau tafsir. Bayangin 10 tahun kemudian setelah itu apa yang terjadi? Tidak ada kaum muslimin yang pintar. Gitu kan, ulamanya pada mati, ustaznya pada mati, tinggal orang bodoh-bodoh. Nah, jadi kita belajar ini, belajar ilmu Islam, belajar hukum-hukum Islam, fikihnya, tafsirnya, atau yang lainnya, ya. Apalagi kemarin itu saya lihat itu terjadi itu, bukan karena anak saya, bukan ya. Pembahasannya itu sangat detail gitu ya. Ngebahas ludah aja sedemikian rupa. Ya, saya belum sampai di situ tuh, ngebahas ludah. Ludah itu membatalkan puasa atau tidak? Tidak batal kalau ludah, ya kan? Tidak batal puasa dengan catatan 3 hal. Masih ludahnya sendiri. Kalau ludah orang bukan ludah. Saya
nggak pernah menyampaikan seperti itu, baru dengar dari beliau ini. Yang kedua, ludahnya belum bercampur dengan perkara yang lain. Ludah sendiri, tapi kemudian ada rasa-rasa manis gitu. Nah, itu udah bercampur berarti kan? Itu batal tidak? Batal. Yang ketiga syaratnya, ludahnya belum keluar dari mulut. Kalau udah keluar, setelah bisa dicolek lagi, batal enggak? Batal. Tapi kalau belum keluar, asal masih nyambung, sampai digini-gini katanya boleh. Saya baru dengar itu ada berdasar fikih sampai udah dimainin itu kayak mainan apa? Karena sulap kan sekarang dia masuk lagi diulang lagi luar biasa. Artinya apa? Memang seperti itu ilmu fikih. Itu ulama dulu begitu sudah memperkirakan seperti itu, luar biasa. Iya, artinya kalau kita nggak ngaji fikih, kita nggak tahu hal seperti itu. Dan insya Allah kajian-kajian yang seperti itu adalah bagian dari memelihara hukum-hukum Islam, menjaga ilmu-ilmu Islam, ya, termasuk menjaga kaum muslimin dari keterhilangan mereka dari Islamnya, atau dari keterpisahan kaum muslimin dari Islamnya. Insya Allah kita mudah-mudahan termasuk di dalam orang-orang yang sedang berjaga-jaga di perbatasan negeri kaum muslimin. Insya Allah. Dan sekian aja, pendek aja, singkat aja. Silakan barangkali ada pertanyaan. Ya, ini belum mau nanya tuh Mas. Silakan. Boleh dalam satu malam sholat 2 kali. Satu malam sholat witir 2 kali. Contohnya? Sholat tarawih kan witir. Pas malamnya sholat witir lagi. Witir lagi. Nah, nanti itu yang jawab Ustaz tidak. Jawab tidak. Langsung aja. Nggak usah pakai mikir suaranya. Sholat witir itu dia ada hadis tersendiri kata Rasulullah SAW, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Contohnya kalau habis sholat tarawih kita witir di sini, ya udah 1 kali itu aja. Jadi sholat di sini witir habis tarawih, nanti pulang kita sholat yang lain tahajud, habis itu witir lagi nggak boleh. Jadi sekali aja. Mau ngambil yang di sini habis tarawih atau nanti di belakang gitu. Gimana? Ya, itu jawabannya fix, ada hadisnya seperti itu. Kalau kita nggak tahu hadisnya, ada yang menjawab gini, nggak apa-apa. Jadi kalau witirnya tadi terawih ganjil, nanti mau witir lagi jangan ganjil, kita genap, gitu ya. Jadi terus dalam malam itu ganjil. Ada yang menjawab seperti itu, tapi itu tidak didukung oleh dalil. Kalau yang tadi bukan dalilnya, la witroni fi lailatin wahidah. Tidak boleh ada 2 witir di dalam satu malam. Ya, jelas ya? Baik, yang lain? Ya, Mas Khalid. Masalah witir juga. Kalau witir itu kan artinya katanya ganjil. Ganjil. Kalau yang langsung yang 3 rakaat itu berarti ganjil. Jadi kalau yang 2 kali salam, otomatis yang pertama kan 2 rakaat itu lihatnya sama-sama witir atau minal witir itu atau yang bagaimana? Nah, udah tidak lagi tuh. Mumpung ada di sini gitu. Kalau yang 2, 1 itu kan witir artinya sebenarnya ganjil ya. Ganjil itu kan antara 1 atau 3. Nah yang 2 itu kata para ulama disebutnya bukan sholat witir sebenarnya, yaitu sholat syafa'. Syafa' yang benar, ya syafa'. Atau lebih baik mana kalau sudah ditanya lebih baik mana 2, 1 atau 3 langsung? Ya itu menurut saya jujurnya ini Syekh Mustafa Munari mengatakan bahwa lebih baik yang 2, 1. Kenapa? Karena dia lebih banyak pahalanya. Kenapa lebih banyak pahala? Karena rukunnya lebih banyak. Ya, rukun tahiyat itu kan begitu tuh pahalanya sujudnya begitu. Nah, niatnya niat sholat ya, ada syafa'. Niat aja gitu ya. Kalau di kampung, usoli sunatan minal witir. Jadi bagian dari witir, cuma baru 2 nih gitu ceritanya. Nah, baru tambah 1 rakaat jadi witir yang 3. Atau sudah tadi niat sapa, memang ada sholat niat sapa.
Sapa itu artinya genap ya. Kalau witir kan ganjil. Allah alam bisawab, nanti dilihat lagi ya. Ada lagi? Ya. Kalau saya kan tarawih ini berjamaah nih. Kan itu sholat tarawih ini berjamaah. Tapi Ya. kalau lagi telat atau ada yang lain saya suka di rumah. Saya di sini kan 21 rakaat Ya. biasa. Tidak di rumah kadang-kadang saya ngambil yang 11. Apakah itu gimana? Ya, boleh saja, tapi pahalanya kan segitu nanti. Ya, pahalanya segitu. 11 pahalanya. Kalau yang 23 ya pahalanya 23. Kalau yang 36 ya 36. Yang 36 di mana Pak? Di Madinah 36 rakaat coba. Udah mau di Masjid Madinah bikin 36. Oh, pahalanya luar biasa. Kapan-kapan kita bikin 36 ya. 23 aja udah, aduh, udah nelongso gitu. Tambah 36. Insya Allah kan. Karena kan ini mumpung bulan Ramadan gitu ya, mumpung bulan Ramadan kita perbanyak amal-amal soleh. Termasuk di pengajian nih Bapak dan Saudara sekalian, kita pengajian yang rutin itu kan libur, yang masing-masing tadi libur, minggu baru libur gitu kan. Untuk apa? Fokus pada ibadah di Ramadan. Tapi tetap kita ibadah di Ramadan itu termasuk pengajian juga ibadah Ramadan. Cuma temanya nanti diatur gitu ya. Itu kan rutin, pengajian rutin. Nah kalau ini spesial, pengajian spesial. Makanya ada kultum Ramadan, ada pengajian subuh atau ada yang lain-lainnya. Insya Allah kita tidak akan berhenti dari kajian-kajian, pengajian, pembelajaran, pendidikan, nggak bakal berhenti insya Allah. Demikian kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.